cerita Diego Maradona, sang dewa Napoli. Beberapa pasangan memang ditakdirkan untuk bersama. Tidak lebih dari Diego Armando Maradona dan SSC Napoli. Ini adalah hubungan yang memiliki semuanya. Setiap kemungkinan emosi dan perasaan. Ada kegembiraan dan pengabdian yang tak terkendali. Ada kepercayaan dan harapan. Ada begitu banyak puncak kebahagiaan, namun juga beberapa titik terendah yang menyusahkan. Tapi di atas segalanya, ada cinta tanpa syarat yang 35 tahun sejak kencan pertama mereka bersama tidak pernah goyah. Sejak hari pertama, Diego langsung merasa betah di Naples. Dia dibesarkan dalam kemiskinan ekstrim di Villa Fiorito, sebuah kota kumuh yang padat penduduk di pinggiran kota Buenos Aires. Seperti film Asif Kepadia yang sangat dinantikan tentang Maradona. 14 Juni di Inggris dan 25 Juli di Australia. Ditampilkan dalam detail grafis, tidak ada air bersih, tidak ada jalan beraspal dan penduduk miskin harus bekerja sepanjang waktu hanya untuk bertahan hidup. Ayah tukang batu Maradona, Don Diego, pergi bekerja pada jam 4 pagi setiap hari dan dalam kata-kata putranya, tiba di rumah dalam keadaan meninggal. Maradona akan selalu berpihak pada orang miskin dan tertindas sepanjang hidupnya. Mantan klubnya dan hatinya di Argentina, Boca Juniors adalah tim kelas pekerja yang bertarung melawan tim kelas atas, River Plate. Selama 2 tahun di Barcelona yang sangat separatis di Spanyol, dia dibuat merasa dikucilkan, dicap oleh penduduk setempat sebagai sudaka atau istilah yang menghina untuk orang Amerika Selatan berkulit gelap. Di Naples dia akan menemukan tim, kota, dan publik yang mengalami masalah yang sama seperti saat dia tumbuh dewasa. Itu adalah kota yang disfungsional, tertindas, namun sangat bersemangat, terutama ketika menyangkut sepak bola yang menderita kemiskinan massal, pengangguran, dan kejahatan terorganisir, dan digambarkan sebagai noda di Italia oleh aristokrat industri utara. Saya ingin menjadi idola anak-anak miskin Napoli karena mereka seperti saya ketika saya tinggal di Buenos Aires, kata LPB De Oro di hari pertamanya sebagai pemain di sana. Pria yang melakukan perjalanan ke Barcelona untuk menegosiasikan penandatanganan Maradona, direkrut olahraga Napoli Antonio Giuliano, berasal dari daerah kumuh Napoli sendiri. Seorang legenda selama 15 tahun sebagai pemain dengan klub kampung halamannya, Giuliano secara profetik mengatakan kepada Maradona bahwa dia akan menjadi dewa yang hidup jika dia bergabung dengan Partenope dan bahwa rakyatnya akan mati untuknya. Ini menjadi jelas bagi Maradona ketika meskipun Giuliano menyetujui biaya rekor dunia untuk menandatangani pemain Argentina itu. Presiden Barcelona Josep Luis Nunes memindahkan tiang gawang pada menit terakhir dengan menuntut tambahan 500.000 pound sterling agar kesepakatan tercapai. Orang-orang Neapolitan merespon dengan membuat koleksi di jalan-jalan, dari rumah petak yang terkenal ramai di Spanish Quarter hingga distrik Forsella yang dikelola Camorra. Bersama-sama mereka membantu membuat perbedaan dan kesepakatan selesai. Maradona terpesona. Saya merasa bahwa mereka mencintai saya, bahwa mereka benar-benar mencintai saya. Ungkapnya dalam autobiografinya, Touched by God. Naples adalah kota yang gila, mereka sama gilanya dengan saya. Sepak bola adalah kehidupan itu sendiri, banyak hal yang mengingatkan saya pada asal-usul saya. Ada mogok makan dan orang-orang merantai diri mereka ke pagar di Stadion San Paolo, memohon saya untuk datang. Bagaimana saya bisa mengecewakan mereka? Histeria presentasi Diego sebagai pemain Napoli pada 5 Juli 1984 hanya menambah perasaan itu. Dia tiba dari langit biru musim panas Napoli dengan helikopter. Stadion dipenuhi 70.000 penggemar fanatik meneriakan "Ho visto Maradona, ho visto Maradona".
yang artinya saya melihat Maradona, saya melihat Maradona. Berpakaian santai dengan kaos putih dan celana chino biru. Dia menaiki tangga dari interior San Paulo untuk kembali ke tengah lapangan yang dikelilingi oleh lebih dari 100 jurnalis dan juru kamera. Untuk nyanyiannya, "Ole ole ole Diego Diego", dia melambai dan meniupkan ciuman ke kerumunan yang menampilkan pertunjukan piroteknik yang akan menyaingi letusan gunung Vesuvius sendiri. Tembakan pertamanya di San Paulo dengan indah melengkung ke pojok atas dari jarak 35 yard. Dengan syal Napoli di lehernya, dia menyapa umatnya yang setia. "Selamat malam Neapolitan, saya sangat senang bersama Anda." Adalah kata-kata pertamanya sebelum dia memperlakukan semua orang dengan pencicip KPOP, dengan kemudian memasukkan bola ke kerumunan yang terpesona dan pergi dengan "Forza Napoli" atau "Ayo Napoli". Sudah rasanya Maradona telah menjadi Tuhan yang hidup, seperti yang diprediksi Giuliano. Status ketuhanannya akan dihabiskan oleh kepahlawanannya di klub selama 7 tahun ke depan. Keajaiban Diego Maradona di Napoli. Apa yang dicapai Maradona bersama Napoli benar-benar luar biasa. Sebelum kedatangannya, tim dari daratan selatan itu belum pernah meraih Scudetto. Napoli sendiri nyaris menghindari degradasi pada 1982 hingga 1983 dan 1983 hingga 1984 menyelesaikan 1 poin di atas zona degradasi hanya beberapa minggu sebelum dia menandatangani kontrak. Napoli dalam istilah sepak bola lebih dekat ke divisi kedua daripada ke kejuaraan. Kenangnya, "Saya tahu saya akan sangat menderita, tetapi saya juga tahu bahwa mereka semakin sulit untuk menggapai sesuatu itu. Semakin saya menyukainya, semakin sedikit kepercayaan yang mereka miliki pada saya atau kami. Semakin marah saya dan semakin keras saya bermain." Sangat tidak akurat untuk menggambarkan seperti beberapa orang Napoli Maradona sebagai tim satu orang. Juara 1987 berisi pemain internasional Italia seperti Fernando De Napoli, Salvatore Bagni, Bruno Giordano, dan legenda pertahanan Ciro Ferrara. Pemenang tahun 1990 termasuk bintang Brasil Alemão dan Careca serta Gianfranco Zola muda. Namun jelas bahwa tanpa Maradona, Napoli tidak akan mampu mengangkat gelar juara. Pada saat itu, Serie A sejauh ini merupakan liga terkuat dan terkaya di dunia. Setiap tim sampai ke dasar liga memiliki Stranieri atau pemain asing kelas dunia. Platini, Boniek dan Laudrup di Juventus, Van Basten, Gullit dan Rijkaard di AC Milan, Rummenigge, Matthaus, Brehme dan Klinsmann di Inter, Falcao dan Ceresio di Roma, Socrates dan Passarella di Fiorentina, Elxjaer dan Brigel di Verona, Zico di Udinese, dan daftarnya terus bertambah. Belum pernah sebelumnya atau sesudahnya satu liga memonopoli begitu banyak superstar game sekaligus. Dalam konteks itu, Maradona menginspirasi tim yang hanya memenangkan 2 Coppa Italia dalam sejarah 60 tahun mereka menjadi dalam 2 Scudetto. 1 piala UEFA dan 1 lagi piala Italia adalah keajaiban. Dan dengan melakukan itu, dia menghasilkan momen-momen jenius yang akan hidup selamanya. Dari tendangan voli 40 yard yang sensasional, melawan Verona hingga hat-trick melawan Lazio, yang termasuk chip indah dari sudut tajam, dari gol Olimpiade langsung, dan gol Olimpiade langsung dari sepak pojok. Kemudian Anda memiliki tendangan bebas satu langkah yang kurang ajar ke pojok atas untuk mengamankan kemenangan pertama atas Juventus dalam 12 tahun. Atau kemenangan yang menyebabkan 5 penggemar Napoli di stadion pingsan. Serta pukulan muda atas kiper AC Milan Giovanni Galli untuk meraih kemenangan 3-0 atas juara Eropa saat itu.
Mereka yang bermain dengan atau melawan Maradona tidak diragukan lagi bahwa dia adalah pesepak bola terhebat sepanjang masa. Lawan terbaik yang pernah saya lawan, puji Paolo Maldini. Hal-hal yang bisa saya lakukan dengan sepak bola, dia bisa melakukannya dengan baik. Puji Michael Platini. Tidak akan pernah ada orang seperti Maradona lagi. Bahkan jika Messi memenangkan 3 Piala Dunia atau mencetak tendangan sepadan dari lini tengah, kata Hector Enrique yang merupakan rekan setim Maradona ketika dia hampir seorang diri membawa Argentina ke kejayaan Piala Dunia di Meksiko pada tahun 1986. Menyaksikan Maradona secara langsung seperti mengalami pengalaman mistis. Penampilannya di lapangan sebelum leg kedua semifinal Piala UEFA 1989 melawan Bayern Munich adalah pemanasan pertandingan yang paling mempesona dalam sejarah sepak bola. Selama 3 menit dia memikat seluruh Olympia Stadion saat dia melakukan serangkaian juggling bola, trik, film dan gerakan tarian diiringi suara hit Opus tahun 1985, Life is Life. Penonton dibuat heboh oleh fenomena berukuran pin dengan sepatu bot Puma yang tidak diikat. Diego akan memimpin Napoli bermain imbang 2-2 pada malam itu dan kemenangan agregat 4-2. Untuk lolos ke final Piala UEFA di mana mereka akan mengalahkan Stuttgart untuk penghargaan Eropa pertama dan satu-satunya. Itulah mengapa Diego Maradona dianggap sebagai dewa di kota Naples atau klub Napoli yang membawa klub tersebut perform di kancah Liga Italia ataupun Eropa, bahkan sebagai bentuk penghormatannya kepada sang legenda stadion klub Napoli di nama dirinya.